Dengan begitu pesatnya, cepatnya arus teknologi di era digital, era yang disebut dengan era milenial ini, maka bagaimana langkah kita sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah kita harus menjadikan teknologi tersebut sebagai media, sebagai alat kita dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustaz Dr. Alexander MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, tusikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita yang pertama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas anugerah karunia berupa kehidupan yang masih kita rasakan hingga detik ini. Dan syukur yang kita rasakan, yang harus kita laksanakan, tentunya juga harus terus untuk disyukuri, karena kita bersyukur pun itu adalah karunia Allah. Tidak sedikit dari saudara kita yang memang mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah nikmat bersyukur. Maka syukur kita, mari kita syukuri dengan sepenuh hati yang terdalam. Kemudian kita ungkapkan dalam bentuk kata-kata yang baik, alhamdulillah, dan kita implementasikan melalui jawarih atau amal perbuatan, amal soleh kita. Sehingga dengan syukur kita itu, dan kita syukuri rasa syukur kita itu, Allah berikan kepada kita nikmat karunia anugerah yang lain dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam singkat berlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi, yang kita jadikan beliau sebagai teladan, qudwah, uswah hasanah kita semua. Dan kita berharap kepada Allah semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa khutbah berwasiat mengingatkan untuk diri khutbah pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk kita senantiasa memperbagus, mempercantik, memperindah amal soleh kita dalam rangka menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk diucapkan, tapi butuh proses panjang untuk direalisasikan. Kita menjaga ketakwaan kita agar senantiasa menjadikan kompas atau menjadikan arah dalam segala ini kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita saat ini memasuki era yang sering kita dengar dengan sebutan era milenial. Generasi milenial atau istilah lain generasi Y, yang sebelumnya ada istilah generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir sekitar tahun 60-an hingga 80-an. Usianya saat ini antara 41 hingga 55 tahun. Generasi X.
Sementara era milenial disebut generasi Y, yaitu mereka yang lahir tahun 80-an hingga 95 atau 2000 awal. Usianya saat ini sekitar 25 hingga 45 tahun. Era milenial ini kita ketahui bersama bahwa dari berbagai arah kita diselimuti atau kita mungkin dikepung dengan arus teknologi informasi yang begitu luar biasa. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim agar kita tetap bisa mengikuti dan tidak tertinggal, tetapi kita juga tidak tergilas oleh arus yang itu menjerumuskan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka ada beberapa hal di kesempatan ini, khutbah yang singkat ini, izinkan khotib menyampaikan beberapa hal yang ini sebagai pengingat untuk diri khotib pribadi dan umumnya pada pelajar sekalian. Dengan begitu pesatnya, cepatnya arus teknologi di era digital, era yang disebut dengan era milenial ini, maka bagaimana langkah kita sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah kita harus menjadikan teknologi tersebut sebagai media, sebagai alat kita dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa kita manusia diciptakan di dunia ini tidak sia-sia, tidak asal memenuhi isi alam raya ini, tetapi ada maksud, tujuan yang Allah sengaja ciptakan manusia, yaitu untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilah lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana ayat yang sudah sangat sering kita dengar, tapi perlu untuk kita dalami dan kita resapi, bahwa kita terlahir untuk beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Dalam ayat yang lain juga disebutkan surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Artinya bahwa Allah menciptakan kita memang untuk beribadah, dan kita sekarang berada di era teknologi ini, maka jadikan itu sebagai alat kita untuk mencapai tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang sangat sering kita rasakan, yaitu gadget atau teknologi yang berupa HP, laptop, internet, yang mana di dalamnya itu adalah teknologi kemajuan yang harus kita jadikan sebagai alat atau media kita menambah pundi-pundi amal soleh kita, menjadikan alat media untuk beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sekarang mungkin kita sudah memiliki yang namanya teknologi berupa berbagai macam aspeknya, seperti kendaraan. Maka pastikan kendaraan yang kita miliki adalah kendaraan yang mengantarkan kita, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim harus meyakini penuh dan merealisasikan bahwa dia diberi amanah oleh Allah berupa teknologi, kendaraan, HP, laptop, rumah yang penuh dengan fasilitas teknologi yang canggih. Semuanya jangan sampai itu melenakan, justru menghambat ubudiyah kita, menghambat ibadah kita, menghambat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk supaya kita apa saja bentuk yang kita bisa jadikan dari alat media itu dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, dalam hal ini poin yang pertama adalah media teknologi bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita mencari ilmu dan menyebarkannya atau mendakwahkannya.
Maka dari sini kita tentunya sudah tahu bahwa dalam Al-Quran sering disebutkan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maka teknologi ini kita jadikan sebagai alat media untuk kita mengetahui bagaimana supaya kita bisa menjadikan teknologi yang berkembang ini, terutama media informasi yang setiap hari bahkan hampir mungkin setiap jam kita pegang HP itu, dijadikan sebagai alat untuk menambah ilmu kita, yang mana ilmu itu sebagai suatu pintu untuk kita beramal soleh. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Yang jelas sebagai motivasi untuk kita semua bahwa mencari ilmu dalam Islam itu luar biasa. Luar biasa, banyak sekali pahala yang menanti kita. Dalam sebuah hadis, banyak hadisnya, tetapi di sini saya sebutkan salah satunya adalah man salaka thoriqan. Siapa yang menempuh jalan, yatlubu, dalam riwayat lain yaltamisu, yang dia itu bertujuan untuk fihi ilman, mencari ilmu, maka salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia itu jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya yang namanya malaikat itu, malaikat dia itu meletakkan sayapnya, dia itu ridho, tanda ridho kepada orang yang sedang belajar ilmu. Maka ketika kita sedang membuka media teknologi atau kita menggunakan teknologi, berkendara dan sebagainya, kita bertujuan untuk thalabul ilmi sebagai sarana kita menuju kita dalam mencari ilmu, maka di situ ada keriduan dari malaikat, dan di situ juga di samping ridho malaikat juga wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ardi hatta khitan fil ma'. Bahkan seluruh apa saja yang ada di langit dan di bumi, mereka itu memintakan ampun bagi orang yang sedang mencari ilmu. Maka media sosial yang mungkin kita santai sedang membuka HP, atau mungkin kita sedang berkendaraan motor di lampu merah, kita sedang menggunakan alat-alat teknologi itu, ketika kita gunakan itu tujuan untuk mencari ilmu, maka kita sedang mendapatkan keridhaan dari malaikat, dan kita sedang dimintakan ampunan oleh siapa saja, man fis samai wal ardi, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai air, bahkan sampai hewan yang ada di laut pun memintakan ampun kepada kita semua. Di samping kita untuk belajar, kita juga bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media itu sebagai alat untuk kita menyebarkan atau mengajar ilmu, mendakwahkannya, sebagaimana hadis Nabi untuk memotivasi kita, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-khut la yusalluna ala mu'allimin nas al-khair. Bahwa di sini sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai semut yang ada di lorong yang ada di leng bahasa Jawanya, dan bahkan di situ sampai ikan yang ada di lautan pun, mereka itu semua bersolawat dalam artian mendoakan orang yang sedang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Maka poin pertama, bagaimana caranya kita sekarang saat ini bisa mulai setelah Jumatan ini, mari kita cari di internet mana yang kira-kira channel YouTube, halaman di Facebook, di Instagram, di media sosial lainnya yang itu memungkinkan kita ketika kita membuka channel-channel tersebut menambah ilmu bagi kita. Kemudian kita juga bisa mengajarkannya lewat apa? Kita juga bisa membuka media-media sosial itu untuk kita jadikan sebagai alat dakwah kita. Bayangkan ketika kita memproduksi atau kita membuat satu konten, satu nasihat, satu video yang itu berupa kebaikan, maka itu akan terus mengalir selama video, selama nasihat, selama konten tersebut dibaca dan bermanfaat bagi orang-orang, meskipun yang membuatnya kita misalnya sedang tertidur pulas, tapi pahala terus mengalir. Begitu juga
juga sebaliknya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai alat media itu menjadikan sumber malapetaka bagi kita ketika kita sedang tidur nyenyak atau bahkan sedang beribadah sholat misalnya, tetapi apa yang telah kita kerjakan di media itu kemudian ternyata tidak baik dan itu diikuti, ditiru oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia itu membuat suatu perbuatan yang baik dalam agama Islam ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya satu pahala dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang melakukannya. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu membuat suatu keburukan kemudian ada yang mengikuti keburukan tersebut, kita sadar atau tidak kita sadar, maka falahu wisuha wa wisru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka kita pun menanggung dosa dari orang-orang yang mengamalkannya lantaran kita yang pertama menjadi penyebar atau pembuatnya. Maka naudzubillah dari hadis riwayat Muslim ini untuk supaya kita semangat dalam menuntut ilmu melalui teknologi dan kita juga menyebarkannya, dan kita berhati-hati jangan sampai kita menjadikan teknologi atau alat media tersebut malah justru sebagai dosa untuk kita semua. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, media juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk silaturahmi, sebagai kita alat untuk menyatukan sesama muslim, tegur sapa yang indah dan sebagainya. Itu semua adalah cara kita bagaimana kita menjadikan teknologi, agar media sosial, agar internet, gadget, laptop dan sebagainya itu menunjang bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didukung oleh alat-alat tersebut. Maka perlu kiranya di sini khotib sampaikan sedikit bagaimana kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan teknologi di era ini agar itu bisa menjadikan puing-puing atau menjadikan poin-poin amal soleh kita, pundi-pundi amal soleh kita yang kita bisa kelak yaumul kiamat terkaget-kaget karena kiriman amal ibadah yang kita kerjakan di dalam media sosial atau di dalam internet yang mungkin itu kita sudah lupa ketika di dunia. Beberapa hal yang perlu kita pahami dan perhatikan adalah bahwa jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat muraqabah. Meskipun kita di dalam rumah yang nyaman dengan teknologi yang bagus di dalam hotel ataupun di dalam kendaraan, jarang orang melihat kita di dalam kendaraan, ataupun kita di dalam sedang menggunakan HP, orang tidak mengetahuinya, kita harus layaknya sebagai muslim merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, malaikat yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Infitor ayat 10 hingga 12. Dan dalam surat ayat yang lain juga disebutkan, "Id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yaghfiru min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Surat Qaf ayat 17 hingga 18. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan sangat berhati-hati dengan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita menulis sesuatu, kita harus yakin bahwa itu dicatat oleh Allah. Kita menebarkan sesuatu, itu kita harus yakin bahwa ini efeknya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang kedua, kita harus sering bertabayun, cek dan dicek
Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang kita sering alami atau kita sering menyaksikan saudara-saudara kita yang tidak terlebih dahulu tabayun, cek dan recek dalam bermedia sosial. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Dalam poin yang lain, kita di samping untuk pertama harus merasa diawasi, kedua kita harus tabayun, cek dan dicek. Kita juga dilarang jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan informasi yang tidak jujur. Bahkan kita menyebarkan apa yang kita terima tanpa kita lihat terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayyu haditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu kita juga tidak diperkenankan dan haram dan dilarang secara mutlak dalam Islam untuk kita mengolok-olok orang lain. Ayatnya sangat jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Begitu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertobat maka mereka itulah, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita juga dilarang dalam ketika kita bermedia sosial sebagai bentuk adab kita, kehati-hatian kita, yaitu kita dilarang untuk menebarkan kebencian dan berita yang palsu. Berita palsu yang kita tidak ketahui kebenarannya itu sangat-sangat dilarang, dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru ila akhirih. Yang intinya adalah mari kita bersama-sama berhati-hati, jangan sampai di era yang penuh dengan lika-liku informasi yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat berkembang, itu justru menggilas kita, itu justru menjadi musabab kita mendapatkan dosa, dan dosa yang disebut dosa jariah yang terus berkumul karena kita melakukan, kemudian dilihat oleh banyak orang, kemudian dilebarkan atau disebarkan, di-share lagi oleh banyak orang. Padahal mungkin kita sudah meninggal dunia suatu saat, tapi dosa kita masih saja tetap kita rasakan karena kelalaian kita ketika mendapatkan suatu informasi dan menyalahkan teknologi tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada di antara kita sebelum ini pernah melakukan hal-hal yang kurang baik di media sosial, di teknologi, terutama di media sosial yang sekarang sedang kita rasakan bersama. Tidak cukup bagi kita hanya bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Dulu saya pernah menulis ini, ampuni saya, dulu saya pernah menyebarkan ini. Ternyata tidak cukup, karena taubat bagi orang yang sudah melibatkan atau mendolimi orang lain, maka taubatnya dia harus membenarkan atau dia harus memperbaiki nama-nama atau instansi-instansi atau apapun yang telah dia cemarkan nama baiknya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 160. Maka mari kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang sedang ada di sekitar kita, yang sudah ada di tengah-tengah kita.
agar itu menjadi jalan wasilah, alat yang bisa mengantarkan kita untuk mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia tidak lama, mari kita manfaatkan. Umur kita tidak lama, amal kita terlalu sedikit, maka mari kita berlomba-lomba untuk bisa menggunakan teknologi itu yang bisa tersebar mudah kebaikan-kebaikan itu ke seluruh lini manusia, daerah, melewati jarak ruang dan waktu, sehingga ketika kita sudah terputus antara raga dan jiwa kita, tetapi amal ibadah kita terus mengalir lantaran kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, dan itu dilakukan oleh orang lain lantaran kita yang mengerjakan pertama kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang kurang baik, dari kesempatan-kesempatan menggunakan media sosial yang tidak baik. Maka dari situ kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memudahkan kita, agar Allah mudahkan dalam hal kita menggunakan media sosial, menggunakan teknologi dengan cara-cara yang bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.